Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin. Khususan ila ruhi al-imam muslim wa ila jami'i masyayikhina وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبو يزيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Babu nuzuli Isa ibni Maryam hakiman bi syariati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bisanadil muttasil ila muallifi hadzal kitab al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala haddatsana qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Laythun wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Muhammad ibn Rumhin qala akhbarana al-Laythu an ibn Shihab an ibn al-Musayyab annahu Ibnu al-Musayyab sami'a Abu Hurairah pernah mendengar Abu Hurairah yaqulu berkata Abu Hurairah. Apa yang dikatakan Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat nafsi yang ada pun diriku, biyadihi ialah ada pada kekuasaannya, alladzi maksudnya ya demi Allah, la yushikanna ay la yakrubanna, sungguh dekat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ausyaka yushiku itu min af'alil muqarabah, fiil yang bermakna dekat ya. La yushikanna sungguh dekat, ayan zila apa turun, fikum di tengah-tengah kalian, ibnu Maryama sallallahu alaihi wasallam. Siapa ibnu Maryam? Yaitu Nabi Isa alaihi salam. Hakaman sebagai hakiman sebagai hakim, muqassiton yang adil. Jadi sejak zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah sudah dawuh bahwa Nabi Isa sudah hampir turun di tengah-tengah kalian ini. Dah zaman dulu, zaman Rasulullah masih hidup 14 abad yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Apa kabar dengan sekarang? Betapa dekatnya kita dengan munculnya atau turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang perlu diketahui, turunnya Nabi Isa alaihi salam itu bukan diutus sebagai nabi yang membawa syariat tersendiri, yang menasakh syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Isa turun, diutus di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad sebagai hakaman muqassiton. Sebagian menjelaskan hakam itu artinya hakim. Ya,
pemimpin maksudnya. Sebagian lagi mengartikan imaman, khalifatan sebagai hakim, sebagai khalifah, sebagai imam, ya. Khalifah imam sebagai pemimpin umatnya Nabi Muhammad. Digambarkan beliau adalah seorang pemimpin yang adil. Dalam bahasa Arab disebut muqsiton. Jadi sekali lagi Nabi Isa tidak diutus nanti kalau sudah mau kiamat bukan sebagai nabi tetapi diutus sebagai pemimpin untuk memimpin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal, tetapi Nabi Isa diangkat ke langit dan mepet-mepet kiamat nanti bakal diutus, diturunkan kembali ke bumi sebagai pemimpin. Tetapi Imam Malik mengatakan bahwa Nabi Isa itu wafat. Dulu Nabi Isa wafat di usia 33 tahun. Mata wa huwa ibnu thalathin wa thalathina sanatan. Nabi Isa wafat meninggal di usia 33 tahun. Jadi Imam Malik menyalahi pendapatnya jumhur atau berbeda dengan pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mati. Tetapi Ibnu Rushd menafsiri perkataan Ibnu Malik mata Isa ibnu Maryam wa huwa ibnu thalathin wa thalathina itu maksudnya kharaja min alamil ardi ila alamis sama. Mati yang dimaksud Imam Malik itu keluar dari bumi dan pindah ke langit, bukan mati-mati sebagaimana umumnya itu. Jadi menurut Ibnu Rushd, Imam Malik sesungguhnya tidak menyalahi pendapat mayoritas ulama. Mati yang dimaksud adalah pindah dari alam dunia ke alam langit sana. Dikatakan oleh Ibnu Arabi bahwa nanti Nabi Isa itu bakal menikah dari perempuan kabilah Dobbah yang bernama Rodiyah. Setelah menikah itu Nabi Isa wafat. Umat Islam pada saat itu berbondong-bondong untuk mensolati Nabi Isa alaihissalam. Fayak sirus soliba. Maka pada saat Nabi Isa turun, fayak sirus soliba. Fayak siru menghancurkan siapa Nabi Isa as-soliba kepada salib. Salib di antara yang dilakukan oleh Nabi Isa pada saat turun ke bumi nanti dekat hari kiamat adalah menghancurkan salib yang dianggap, yang diyakini oleh orang-orang Nasrani sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Isa, kepada Isa atau Yesus menurut keyakinan mereka. Jadi yang dilakukan pertama kali diantaranya adalah menghancurkan salib sebagai bentuk atau sebagai lambang, simbol bahwa keyakinan orang-orang Nasrani itu keliru, menganggap bahwa Isa atau Yesus itu disalib. Wa yaqtulal khinzira, di antara yang dilakukan oleh Nabi Isa juga membunuh khinzir babi. Wa yada'ul jizyata, dan yada'u ayyuskitul jizyata, menghapus jizyah. Apa jizyah? Jizyah itu artinya upeti. Dulu zaman Nabi orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam tetapi ingin berdamai dengan umat Islam, tidak mau berperang dengan umat Islam, tidak memusuhi umat Islam, itu diberi dua pilihan. Pilihan Islam atau bayar upeti. Jadi yang nggak mau perang ini loh ya, catatannya nggak mau perang, mau damai, pilih Islam atau bayar upeti. Orang-orang yang tidak memilih Islam ya bayar upeti. Nah, kalau orang-orang kafir ini sudah bayar upeti, nggak boleh dibunuh sembarangan karena sudah bayar upeti.
Orang-orang kafir itu disebut sebagai kafir dhimmi, orang-orang kafir yang mau berdamai dengan umat Islam dengan cara membayar upeti. Pada saat Nabi Isa turun, Nabi Isa hanya memberikan dua pilihan, masuk Islam atau dibunuh. Jadi tidak ada istilah masuk Islam atau bayar upeti, tidak ada. Nabi Isa hanya memberikan pilihan masuk Islam atau dibunuh. Dan pada akhirnya semua orang akan masuk Islam. Wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun. Pada saat itu kehidupan umat yang asalnya sengsara menjadi sejahtera. Wa yafidul malu ini wa yafidu dan berlimpah. Al malu apa harta. Harta umat pada saat itu sangat berlimpah. Sampai tidak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah karena saking kayanya, saking berlimpahnya. Kenapa kok bisa pada saat itu harta berlimpah, umat makin sejahtera? Karena yang pertama pemimpinnya. Pemimpinnya adalah Isa ibnu Maryam, pemimpin yang adil, yang tidak menerima suap, yang menyejahterakan umatnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pada saat itu harta sudah nggak ada gunanya, sudah berlimpah. Nggak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah karena orang-orang sudah pada kaya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kenapa harta itu bisa banyak? Keliru. Sebab yang pertama karena pemimpinnya adil, seperti yang dijelaskan barusan. Sebab yang kedua, pada saat itu orang-orang sudah nggak butuh harta selain karena mereka kaya. Yang kedua, mereka sudah tahu bahwa harta ini sudah nggak ada gunanya. Kiamat sudah di depan mata. Mereka sudah tahu Nabi Isa turun, berarti ntar lagi sudah kiamat. Jadi mereka sudah menghilangkan keinginan-keinginan duniawi dan hanya berfokus untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak selera, sudah kiamat sudah dekat. Itu mirip orang yang tahu bahwa sebentar lagi bakalan meninggal. Jadi keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat duniawi itu sudah hilang sudah. Untuk apa lagi nyari dunia? Untuk apa lagi senang dunia? Sudah tidak penting lagi, sudah sebentar lagi kiamat, gitu kira-kira. Qala wa haddatsanahu, menceritakan kepada kami akan hadis Abdul A'la ibnu Hammad wa Abu Bakrin ibnu Abi Syaibata wa Zuhair ibnu Harbin qalu, mereka berkata, haddatsana Sufyan ibnu Uyainah wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsani Harmalah ibnu Yahya qala akhbarana ibnu Wahb qala haddatsani Yunus wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Hasan al-Hulwani wa Abd ibn Humaid an Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddatsana abi an Salihin, kulluhum semuanya dari Sufyan bin Uyainah, Yunus dan Soleh, aniz Zuhri bihadzal isnad. Wa fi riwayat ibn Uyainah imaman muqsitan wa hakaman adlan. Riwayatnya Ibnu Uyainah ada tambahan, bukan pakai hakaman muqsiton tetapi imaman muqsiton wa hakaman adlan. Nabi Isa turun sebagai seorang pemimpin, muqsiton yang adil. Adil sebagai pemimpin, muqsiton ay adlan fi khalifatihi wa hakaman ay hakiman adlan. Sebagai seorang hakim yang adil di dalam memutuskan, fi hukmihi wa qadaihi. Enggak condong kepada siapapun, tetapi condong kepada kebenaran. Tidak nerima suap, tidak nerima sogok. Wa fi riwayat Yunus hakaman adilan. Dalam riwayatnya Yunus pakai redaksi hakaman adilan walam yadhkur imaman muqsiton. Yunus tidak walam yadhkur, tak menyebutkan Yunus kepada redaksi imaman muqsiton. Wa fi hadisi Sholihin hakaman muqsiton, sama kayak kama qalahul Laitsu, sebagaimana yang dikatakan oleh Lais. Tetapi wa fi hadithihi, di dalam hadisnya Sholih ibni Kaisan, minaziyadati, ada tambahan. Apa tambahannya? Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha.
Wahatta dan sehingga takuna ada as-sajdatul wahidatu satu sujud. Orang-orang Hijaz biasa menyebut rokaat itu dengan sajdatain. Misalnya dicontohkan dalam hadis uh, kunna solai kunna sallaina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla adh-dhuhri was sajdataini ba'daha. Jadi sajdah maksudnya rakaat. Sampai ada apa satu rakaat khairan itu lebih baik minad dunya wa ma fiha daripada dunia dan seisinya. Kata Ibnu Iyad maksudnya begini. Wa hatta takuna thawabur raq'atil wahidati khairan min thawabit tasadduqi bid dunya wa ma fiha. Pada saat itu pahala satu rakaat lebih baik, jauh lebih baik ketimbang pahala bersedekah dengan dunia dan seisinya. Itu kata Ibnu Iyad. Tetapi kata Imam Nawawi yang dimaksud pada saat turunnya Nabi Isa alaihi salam, orang-orang sudah tidak senang dunia. Mereka lebih senang salat, lebih senang melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bahkan mereka lebih senang sholat satu rakaat ketimbang mendapatkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena sekali lagi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, pada saat itu orang-orang sudah pada tahu kiamat ada di depan mata. Sudah nggak selera lagi sama dunia. Nggak ada minat untuk ngejar dunia sudah. Ntar lagi akan pindah mereka dari kehidupan dunia menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Tsumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, Iqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kalian wahai umat Islam in syi'tum kalau kalian mau. Maksudnya sebagai bukti dari hadis Nabi ini bahwa pada saat Nabi Isa turun, di antara yang dilakukan adalah menghapus jizyah, tidak menerima kecuali masuk Islam atau dibunuh. Jadi intinya yang diterima cuma Islam, tidak menerima jizyah. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tak ada satupun dari ahlul kitab kecuali beriman, sungguh beriman mereka bihi kepada Nabi Muhammad qabla mautihi ay qabla mauti Isa alaihi salam, sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Pada saat Nabi Isa memimpin umatnya Nabi Muhammad, yang ada hanya satu agama. Tidak ada agama lain kecuali agama Islam. Dan walaupun diberi pilihan untuk bayar jizyah, sudah barang tentu mereka akan masuk Islam. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Laisun an Sa'id ibn Abi Sa'id an Atha ibn Mina'a an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, la yanzilanna sungguh akan turun Ibnu Maryam. Siapa Ibnu Maryam? Isa Ibnu Maryam, hakaman adilan, sebagai hakim yang adil. Falayak sironna soliba. Di antara hal yang dilakukan Ibnu Maryam adalah menghancurkan salib, simbol agama Nasrani, membatalkan keyakinan orang-orang Nasrani. Wala yaqtulannal khinzira, membunuh khinzir, babi, sebagai simbol dari menghapus kemungkaran di muka bumi. Wala yadha'anna jizyata, dan akan menghapus upeti. Ay wala yaqbalu illal Islam,
wala tutrokannal qilasu fala yus'a ilaiha, dan akan ditinggalkan apa onta-onta, fala yus'a alaiha, maka tak diusahakan apa alaiha onta. Maksudnya sebagai simbol dari duniawi. Pada saat itu orang-orang sudah tidak lagi berselera untuk mengejar dunia. Wala tadhhabanna sahna'u, sungguh akan hilang apa perselisihan, wattabawudu, permusuhan, wattahasudu, dan saling hasud, saling iri, akan hilang semuanya. Wala yad'uwanna, dan akan mengajak siapa Ibnu Maryam, ilal mali ay ila malillah, ke atau menuju hartanya Allah, menuju pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqbalu, maka tak menerimahu kepada mal ahadun, siapa seorang pun. Jadi di sarah ini maksudnya ilal mali ay ila malillah, diajak untuk beribadah. Kemudian fala yaqbaluhu, punya kembali ke mal yang lain, malud dunia, fala yaqbalu, tak menerima kepada mal. Saking banyaknya harta, maka orang tidak lagi menerima sedekah, atau maksudnya orang tidak lagi selera untuk memiliki harta karena sudah tahu kiamat di depan mata. Qala haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahbin qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihabin qala akhbarani Nafi'un maula Abi Qatadah al-Ansari anna Abu Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kaifa antum idza nazala Ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana, ini istifham ta'ajjub ya, gimana ya nanti kalau nazala Ibnu Maryam, ketika turun Ibnu Maryam, fikum, di tengah-tengah kalian, wa imamukum minkum, sedangkan imam sholat kalian, minkum, adalah di antara kalian. Maksudnya nanti pada saat Nabi Isa turun, walaupun beliau diutus sebagai hakaman adilan, imaman khalifatan, pada saat sholat yang menjadi imam sholat tetap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk atau sebagai apresiasi, takrimah, sebagai bentuk kemuliaan bagi umatnya, bagi syariatnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa khalifahnya, Nabi Isa imamnya, tetapi pada salat yang jadi imamnya Nabi Isa dan umat yang lain adalah dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya pada saat ini Imam Malik, cerita dari Imam Malik. Nanti Nabi Isa itu turun pada saat orang-orang mau sholat subuh. Di mana turunnya? Turun di Baitul Maqdis, di Palestina sana. Turun di Baitul Maqdis, mepet-mepet subuh. Jadi orang-orang sudah pada iqomah mau sholat subuh, langit tiba-tiba mendung dan turun Nabi Isa langsung di Baitul Maqdis. Pada saat itu Imam Mahdi langsung meminta Nabi Isa untuk jadi imam, tetapi Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa menolak untuk jadi imam. Saya diutus ini bukan untuk jadi imam sholat kalian. Tetap nanti yang akan jadi imam sholat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Qala wa haddatsani Muhammad bin Hatim qala haddatsani Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsani ibnu akhi ibnu Syihab an ammihi qala akhbarani Nafi'un maula Abi Qatadah al-Ansari annahu sami'a Abu Hurairah, dia mendengar Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala Ibnu Maryam fikum wa ammakum, dan memimpin siapa Ibnu Maryam kum, kepada kalian. Maksudnya memimpin bi kitabillah wa sunnati,
nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi kitabillah wa sunnati nabiyikum. Nanti Nabi Isa bakalan jadi pemimpin, tetapi tetap menganut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rujukannya tetap Al-Quran dan sunnah Nabi kalian, kata Nabi Muhammad kepada para sahabat. Qala wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsani Al-Walid ibnu Muslim qala haddatsani Ibnu Abi Dhi'b an Ibnu Syihab an-Nafi' maula Abi Qatadah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaifa antum idza nazala fikum Ibnu Maryam fa ammakum minkum. Fa ammakum menjadi pemimpin siapa? Ibnu Maryam kum kepada kalian, minkum ay min kitabillah minkum ay min kitabi rabbikum wa min sunnati nabiyikum. Menjadi pemimpin di antara kalian dengan berpedoman kepada kitab Allah dan kitabnya Nabi dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu li ibni Abi Dhi'b innal Auza'i haddatsana an-Zuhri an-Nafi'in an Abi Hurairah wa imamukum minkum. Ada redaksi wa imamukum minkum seperti tadi. Yang jadi pemimpin, yang jadi khalifah Nabi Isa, tetapi yang jadi imam salat tetap umatnya Nabi Muhammad. Qala Ibnu Abi Dhi'b tadri ma ammakum minkum. Kata Ibnu Abi Dhi'b, engkau tahu apa maksudnya ma ammakum minkum? Qultu, saya katakan tukhbiruni. Ya, jenengan jelaskan dong. Qala fa ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kayak tadi maksudnya. Qala haddatsana Al-Walid bin Syuja'in wa Harun bin Abdullah wa Hajjaj bin Syair qalu, mereka berkata haddatsana Hajjaj wa huwa ibnu Muhammad an Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a, sesungguhnya Abu Zubair mendengar Jabir bin Abdullah yaqul sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi. Senantiasa siapa satu ta'ifah ay jamaah, satu kelompok min ummati dari umatku, yuqatiluna memerangi mereka, ayyuqatiluna a'da'ahum memerangi musuh mereka, minal kuffar, alal haqqi ay ala dinil haq, mereka memerangi orang-orang kafir, ala dinil haq, di atas agama yang benar, zahirina ay alina ghalibina. Pada saat berperang memerangi musuh-musuh mereka, mereka umat Islam, ta'ifatun min ummati, selalu menang ila yaumil qiyamah, sampai ay ila qurbi yaumil qiyamah, sampai dekat-dekat hari kiamat. Qala, kemudian Nabi bersabda, fayanzilu ibnu Maryamah, kemudian turun siapa? Nabi Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu amiruhum. Nah, pada saat berperang dan menang terus itu, pemimpinnya adalah Imam Mahdi. Jadi Nabi Isa turun pasca kepemimpinan atau di saat kepemimpinan Imam Mahdi. Fayaqulu amiruhum, kemudian pemimpin ta'ifatun min ummati itu berkata, ta'ala sholli lana, mari salat bersama kami. Fayaqulullah, tetapi Nabi Isa mengatakan la, tidak. Maksudnya aku tidak diutus untuk menjadi imam salat kalian. Inna ba'dakum ala ba'din umara'u, sesungguhnya sebagian kalian ala ba'din, atas sebagian yang lain, umara'u adalah pemimpin. Takrimatallahi hadil ummata, sebagai apresiasi dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasannya sudah persis seperti tadi. Kata Imam Malik, saya ulang lagi, Nabi Isa turun mendekati atau menjelang subuh. Pada saat itu sudah iqamah, langit tiba-tiba mendung, dan kemudian turun Nabi Isa alaihi salam. Di mana? Di Baitul Maqdis, di Palestina sana. Dan pada saat itu yang hendak memimpin sholat adalah Imam Mahdi. Tetapi pada saat melihat Nabi Isa alaihi salam, Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam sholat, tetapi Nabi Isa menolak. Babu bayaniz zaman alladzi la yuqbalu fihi al-iman, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf ngajinya sebentar dan rada telat karena kemarin saya lupa kalau hari Rabu. Sibuk sekali, benar-benar sibuk sekali beberapa hari ini.